Hey apa kabar, ketemu lagi dengan saya Fendi Arta. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan cerita kembali tentang keajaiban dari sedekah. Masih dari pengalaman pribadi saya, di mana pengalaman pribadi ini saya alami saat saya masih duduk di bangku perkuliahan. Pada saat itu saya menonton salah satu ceramah akbar ceramah akbar di kampus saya yang ada di Jember sana. Nah, pada waktu ceramah itu beliau pembawa ceramahnya itu adalah salah satu ustadz terkenal di Indonesia, yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Nah, di ceramahnya tersebut mengatakan bahwa jika kita punya suatu hajat atau suatu keinginan dan kita ingin agar hajat itu bisa terkabul, maka kita harus ikhlas dan ridho untuk memberikan sedekah. Dimana dalam kita bersedekah ini kita niatkan pada hajat kita. Misalkan hajat saya pada waktu itu, saya ingin mendapatkan IPK sebesar 4. Nah, mengingat kondisi saat itu saya dalam kondisi untuk awal-awal perkuliahan, jadi semester 1 sama semester 2 itu saya masih dalam tahap males-malesnya ya. Setelah 2 tahun vakum dari lulus SMA, 2 tahun itu tidak kuliah, akhirnya kuliah lagi, kan perasaan malas itu masih ada. Akhirnya semester 1 dan 2 itu nilainya benar-benar anjlok, dimana IPK saya itu masih sekitar di bawah 3, sekitar 2,75 atau berapa itu. Jadi IPK-nya itu masih rendah banget. Nah, saya mulai semester 3 itu mulai bangkit ya. Semester 3 itu mulai bangkit untuk melakukan perbaikan nilai. Nah, untuk melakukan perbaikan nilai tentu saja usaha yang saya lakukan itu adalah ya belajar. Terus waktu ujian benar-benar belajar, terus waktu perkuliahan di perkuliahan itu benar-benar kayak mencatat semua apapun materi-materinya dan saya pelajari kembali. Akhirnya ya perkembangannya nilainya bertambah, itu yang biasanya dapat B, C itu sekarang sudah ada nilai A-nya ya. Nilai A-nya mungkin 1, 2 gitu ya, nggak bisa langsung wish gitu. Nah, tiba pada saat saya mendengar ceramah itu seperti ceramah Ustadz Yusuf Mansur itu, saya mendapatkan sedikit pencerahan sih. Pencerahan itu tepatnya sekitar saya tahunya lupa, kurang lebih semester 6 semester 6 7. Nah, di semester 6 seperti semester 5 sama 6 itu ya. Pokoknya sudah konsentrasi ya. Konsentrasi itu saya ngambil pemasaran dan saya mendengarkan ceramah itu, saya punya ingin, kalau misalkan saya lulus, saya ingin IPK saya itu di atas 3 gitu ya. Dan alhamdulillahnya pada waktu lulus saya IPK saya 3,38 ya, lumayan dari start awal yang cukup buruk. Akhirnya saya perbaiki, terus saya dorong dengan sedekah itu tadi. Sedekahnya itu bagaimana? Nah, kita kembali ke ceramah Ustadz Yusuf Mansur. Semakin besar yang kita sedekahkan, semakin besar pula peluang kita untuk doa kita itu terkabul. Nah, doa saya itu adalah saya ingin mendapatkan IP, target saya itu IP di semester 6 gitu ya. Nah, semester 6 saya ingin IP saya itu 4 gitu. Tentu saja kan kalau dipikir secara logika, kalau dengan gaya belajar saya yang biasa saja, itu kan susah untuk dapatkan IP 4. Dan ternyata pada saat itu di dompet saya itu ternyata sudah ada uang pecahan 100.000, 50 sama berapa itu. Nah, kata Yusuf Mansur, semakin besar yang kita korbankan untuk kita sedekahkan, itu semakin besar pula peluang untuk dikabulkannya doa tersebut. Maka yang saya pilih adalah saya ingin dapat IP 4, maka uang 100.000 ini akan saya sedekahkan. Nah, pada saat itu Ustadz Yusuf Mansur itu bawa kardus ya. Kardus itu ditenteng-tenteng siapa yang mau sedekah, dan uniknya ternyata banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang antusias memberikan sedekah ke situ. Mungkin karena ceramahnya dari Ustadz Yusuf Mansur itu langsung masuk ya, langsung masuk ke hati para audiens itu. Padahal kondisinya itu Ustadz Yusuf Mansur itu ceramahnya itu di atas lapangan dan itu panas banget kondisinya. Siang itu sekitar jam 1-2an ya. Berarti kondisi matahari itu masih panas-panasnya, dan ukti itu mahasiswa-mahasiswa
mahasiswi itu rebutan mau sedekah itu loh, mau ngasihkan ke dalam kardusnya itu loh, sampai rebutan. Tapi saya nggak tahu itu nanti rencananya kardus uang dari sedekah mahasiswa itu mau dikasihkan, didonasikan kemana, saya nggak tahu. Pokoknya niat saya waktu ngasih itu, saya ingin IP saya semester 6 itu 4. Dan seiring berjalannya waktu, saya tetap berkeyakinan di otak saya itu tetap saya harus dapat IP 4, harus dapat IP 4 gitu ya. Akhirnya setelah melalui berbagai macam perkuliahan, ujian, ya saya tidak merubah gaya belajar saya sih, tetap saja seperti biasanya. Alhamdulillahnya, mungkin salah satu perubahan dari saya adalah waktu perkuliahan saya aktif untuk melakukan tanya jawab ya. Misalkan ada dosen memberikan waktu saya untuk bertanya, itu saya aktif. Jadi perbaikan saya itu cuma di perkuliahan itu saya lebih aktif dan lebih menonjol ya. Mungkin itu menjadi salah satu kunci saya bahwa IPK saya itu bisa lebih meningkat ya. Jadi untuk teman-teman semua yang saat ini sedang kuliah, jika kalian mendapatkan IP 4, selain kalian harus belajar, kalian harus aktif di kegiatan perkuliahan. Jadi selalu absen, selalu datang tepat waktu. Terus kalian waktu ada dosen bertanya, kalian bertanya, waktu ada pertanyaan kalian bisa menjawab gitu. Jadi itu menjadi salah satu poin penting kalian agar mendapatkan IP 4. Dan alhamdulillah setelah ujian dan juga pengumuman nilainya itu, alhamdulillah walaupun saya tidak mendapatkan IP 4, alhamdulillah nilai saya dari 9 mata kuliah itu nilainya A sebanyak 8 dan B-nya cuma 1. Itu sungguh menurut saya itu wow, alhamdulillah banget. Baru kali ini saya mendapatkan nilai A banyak sebanyak itu dan B-nya itu cuma 1. Untuk B itu ya untuk mata kuliah yang menurut saya dosennya itu gimana ya, memang susah untuk mendapatkan nilai A. Tapi syukur alhamdulillah walaupun tidak mendapatkan 4, tapi alhamdulillah saya bisa mendapatkan IP 3,8 berapa itu loh. Tuh pokoknya B-nya cuma 1. Itu sudah syukur alhamdulillah. Uangnya saya keluarkan itu ternyata benar-benar didengar sama Allah, bahwa sedekah saya sebenarnya 100.000 itu ternyata memang diijabah oleh Allah, bahwa apa yang dikatakan Ustadz Yusuf Mansur itu benar. Kalau kita punya hajat, kita sedekahkan dan kita iringi dengan sedekah, insya Allah doa kita itu pasti akan lebih cepat nyampe ke atas, ke Allah gitu ya. Mungkin itu dulu sedikit curhatan saya tentang pengalaman pribadi saya tentang sedekah. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua.